Hey guys, kehadiran Samsung Galaxy M54 ini sebenarnya membuat saya bingung karena dirilis dengan harga yang sama dengan Samsung Galaxy A54. Dimana kalau dilihat di atas kertas, spek yang dikasih pun juga mirip atau beda tipis lah. Padahal kalau di online market, kamu bisa dapat harga yang lebih terjangkau untuk Samsung Galaxy A54 daripada si Galaxy M54 ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus beli Samsung Galaxy M54 ini daripada A54? Nah, tonton videonya sampai habis ya. Barangkali kamu lebih cocok beli Samsung Galaxy M54 ini daripada Galaxy A54. Kesan pertama ketika pegang M54, lah kok enteng bener. Padahal M54 itu baterainya 6000 mAh loh, lebih gede daripada A54. Saya lihat di beberapa website M54 tuh ternyata memang lebih enteng daripada A54. Ini saya coba timbang dan ternyata betul, lebih entengan M54 loh. Dan setelah saya pegang beberapa saat, mungkin karena backcase M54 yang berbahan polikarbonat ini penyebabnya. Ya, kesan premium tuh lebih berasa di Samsung A54 daripada di M54. Backcase berfinishing glossy masih sama dengan seri M34 atau seri M sebelum-sebelumnya, dimana ini masih meninggalkan bekas sidik jari serta sedikit licin. Nah, walaupun bermaterial polikarbonat, tapi secara bodi itu M54 nggak tebel, serta punya frame yang melengkung. Jadi di genggaman tuh masih kerasa ergonomis. Saran saya sih, mendingan langsung dibeliin case saja supaya lebih terjaga. Oke, karena M54 ini jagoannya ada di kamera 108 megapikselnya, jadi kemarin sempat saya cobain buat foto-foto gitu. Hasilnya kalau menurut saya sih ciamik ya, detailnya bagus, dynamic range-nya juga luas, warnanya sendiri masih menjadi ciri khas Samsung yang sedikit kebiruan. Walaupun begitu tetap oke banget jika mau diposting di sosial media. Brightness dan kontrasnya cukup seimbang, nggak ada yang over, dan juga mampu handle backlight dengan baik. Di Samsung M54 ini selain 108 megapiksel juga ada 3 kali hybrid optic zoom yang menurut saya hasilnya masih bisa diandalkan kalau kamu lagi butuh. Atau bisa juga pakai 108 megapiksel lalu di crop. Ini juga detailnya bagus. Buat yang kerja di lapangan sih kamera kayak gini bisa diandalkan. Apalagi dia ada OIS dan VDIS supaya hasil fotonya lebih fokus dan minim glitter. Terus di mode ultra wide kameranya, jadi bisa lebih improve hasilnya. Walaupun cuma 8 megapiksel, tapi karakternya masih sama kok, kayak main kameranya. Jadi kalau butuh foto dengan pemandangan yang luas, ultra wide-nya tuh bisa diandelin. Meskipun untuk detail nggak sebagus main kameranya ya. Terus untuk hasil portrait, separasi blurnya rapi, karakter warna juga nggak berubah, backlight juga bisa kehandle cukup baik. Nah, di video ini M54 mampu merekam hingga UHD atau 4K 30 fps. Hasilnya tentu punya detail yang bagus, auto exposure-nya juga cukup cepat. Minusnya mungkin cuma di stabilisasinya yang masih kurang smooth. Atau bisa juga pakai 1080 60 fps. Di sini hasilnya lebih smooth, warnanya juga masih sama kayak di 4K. Lebih ekstrim lagi bisa pakai fitur Super Steady 1080p 30 fps. Yang menurut saya memang smooth stabilisasinya, namun sedikit noise kalau di tempat yang cahayanya nggak berlimpah. Sedangkan untuk di kamera depan juga bisa 4K 30 fps, tapi lebih rekomen kalau pakai 1080p 30 fps saja, karena hasilnya lebih smooth. Hasil foto kamera depannya punya sudut yang cukup lebar, jadi mau selfie ramean bisa diandalkan. Detailnya bagus, warnanya juga rada cool sedikit, tapi nggak sampai ngerubah warna yang signifikan. Dalam ngehandle backlight pun juga bisa banget. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Samsung M54. Ini di 1080 30 fps. Seperti ini nih perekamannya. Itu kalau posisi backlight ya, itu kayak gini. Nih. Kalau pas dapet cahaya bagus nih kayak gini. Berlanjut ke performa, Samsung Galaxy M54 ini sama kayak A54 sebenarnya secara overall. Menggunakan Exynos 1380 octa-core, RAM 8GB, dan RAM Plus juga up to 8GB. Serta storage-nya 256GB, yang dimana kamu masih bisa nambah memori eksternal up to 1TB.
Sama kan speknya dengan A54. Soal multitasking juga smooth, buka beberapa aplikasi sampai pop-up view, split screen, bisa semua. Secara benchmark pun juga nggak jauh beda dengan Galaxy A54. Saya tes Antutu, skornya di 580 ribuan. Lalu di Geekbench 6, angka single core-nya di 996 dan multicore di 2880. Sedangkan di 3D Mark White Live, overall score di 2827, average FPS 16,93, dan stability-nya 91,2%. Lanjut, jika dipakai untuk main game kelas Genshin Impact, paling nyaman kalau pakai settingan rata kiri 60 fps. Rata-ratanya bisa dapat 40 fps dengan frame drop terendah di 32 fps. Namun ya, sama kayak di A54, ketika main game kelas berat gini, suhunya langsung naik sampai 47 derajat Celcius. Wow! Dan dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8%. Jika ingin nyaman sih, main gamenya sekelas Mobile Legends gini aja. Settingan grafiknya bisa mentok rata kanan, tapi rekomendasi saya di high aja. Di settingan ini saya bisa bermain dengan nyaman, nggak ada frame drop, efek animasi juga dapat di-capture dengan baik. Saat war, efeknya pun juga keluar semua. Pakai skin baru kayak gini makin terlihat bagusnya. Dalam 30 menit bermain, baterainya cuma berkurang 6%, suhunya naik ke 41 derajat Celcius. Nah, bicara soal performa tentu nggak jauh juga dari baterai. Kapasitas baterai 6000 mAh-nya tuh sebenarnya gede, tapi nggak yang sampai awet banget gitu. Karena ketika saya tes di PC Mark Battery Life dengan settingan refresh rate standar 60Hz, saya cuma dapat 16 jam 48 menit. Tapi kalau nonton YouTube selama 1 jam, cuma kepake 4% saja. Ingat ya, ini masih di settingan refresh rate 60Hz. Ngecasnya sendiri, Samsung masih betah banget pakai 25 watt. Lama ngecasnya tuh butuh waktu sekitar 1,5 jam, nggak secepat smartphone-smartphone yang ada di kelasnya. Namun, satu hal yang saya cermati, meskipun ini M series, tapi One UI yang dikasih juga sama kayak A series. Jadi kamu masih dapat fitur kayak Object Eraser dan Photo Remaster untuk meningkatkan kualitas foto. Serta jaminan update OS 4 kali peningkatan dan 5 tahun security update. Samsung mah kalau masalah software dari dulu terjamin bener. Belum lagi soal security-nya yang dikasih set fingerprint di bagian tombol ya. Nah, terus kalau dari tadi saya bilang dari performa dan kamera tuh cocok untuk kerja di lapangan, dari segi layar pun juga cocok karena ukurannya lebar 6,7 inch dengan panel Super AMOLED Plus 120Hz yang bisa banget dipakai ketika di luar ruangan. Nah, minusnya nggak didukung dengan dual speaker yang bikin kayak nanggung banget gitu loh. Masa HP harga 6,5 juta Samsung nggak dikasih dual speaker? Kesimpulan saya setelah beberapa hari pegang Galaxy M54 ini, menurut saya Galaxy M54 ini cocoklah buat kamu yang kerja di lapangan. Bisalah masuk ke rekomendasi kalau kamu lagi nyari smartphone baru. Tentu karena kapasitas baterai yang gede dan konsumsi daya yang terbilang cukup irit. Terus kamera 108 megapikselnya serta 3 kali hybrid optic zoom yang bisa diandalkan. Serta layar Super AMOLED yang bisa banget dipakai ketika kamu lagi kerja di luar ruangan. Nah, kalau di-compare sama Samsung Galaxy A54, mungkin A54 tuh lebih cocoknya dipakai buat yang stylish, terus mungkin akan lebih banyak dipilih buat cewek-cewek. Sedangkan M54 ini lebih ke kamu yang memang lagi nyari smartphone dengan baterai gede, sering kerja di outdoor atau di lapangan, dan mungkin ini lebih cocok untuk kamu cowok-cowok ya. Itu kalau pendapat saya pribadi. Atau kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba tulis di kolom komen. Dibanderol dengan harga 6.499.000, saran saya sih teman-teman kalau nyari smartphone ini coba cek di e-commerce ya. Karena di situ bakal dapat potongan-potongan harga. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too sure, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking.